Pesta mencicipi teh akhirnya tiba juga. Suasana meriah dan semua orang tampak menikmati kebersamaan mereka. Lady Veronica, kalung Anda sungguh indah, puji Catherine. Veronica mengangkat dagunya sebagai respon, memamerkan perhiasannya. Meskipun tidak mencolok, hiasan berbentuk bunga itu sangat cantik. Aku yang merancangnya sendiri belum lama ini. Ia membanggakan diri. Tanpa menyadari apapun, Catherine bertanya, "Dari toko mana kamu membuatnya?" Setelah menyesap tehnya, Veronica menyeringai. Menurutmu, aku memesannya di mana?" "Ayolah, beritahu kami." Mengernyitkan dahi, Veronica meletakkan cangkir tehnya dengan agak kasar di atas tatakan. "Kenapa kalian semua bermain kartu tanpa mengajakku? Lebih parahnya lagi, kalian bermain dengan seseorang dari keluarga Neyron. Kalian semua tahu kan hubungan keluargaku buruk dengan mereka?" "Oh sudahlah, kami sudah minta maaf berkali-kali soal itu." Aku memperhatikan kedua wanita itu berdebat soal kejadian di pesta sebelumnya, lalu menoleh ke arah Bee yang duduk di seberangku. Dia menatap cangkir tehnya dalam diam, wajahnya tampak kesal. Mungkin Rose yang duduk di sebelahnya juga merasakan hal yang sama, karena dia bertanya, "Ada yang mengganggu yang mulia?" Bee melirikku sekilas lalu menggeleng. Tidak ada apa-apa." Aku berniat ikut dalam pembicaraan mereka ketika tiba-tiba Catherine malah menyalahkanku. "Lady Jubilian juga setuju main kartu waktu itu. Jangan cuma menyalahkanku." Dia pasti bilang begitu karena tahu Veronica biasanya bersikap baik padaku. Benar saja, Veronica langsung gugup. Itu karena Lady Jubilian mungkin hanya terbawa suasana. Aku yakin dia tidak melakukannya dengan sengaja." Padahal sebenarnya aku memang melakukannya dengan sengaja demi menghindari Max, maksudku putra mahkota. Juga supaya bisa bermain kartu dengan Lord Elios. Aku memilih diam karena memang tidak ada yang perlu aku katakan. Saat itulah seseorang berbicara. "Benar, dia hanya terbawa suasana. Aku bisa menjaminnya." "Kenapa dia?" Aku menoleh ke arah Bee. Mataku sedikit bergetar. Saat melihat semua orang tampak tegang, aku memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan agar suasana menjadi lebih ringan. "Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya soal mengadakan pesta," ujarku. "Oh, aku bisa bantu? Aku juga." Rose dan Mary Ann langsung bersemangat, seolah-olah mereka memang menunggu aku bertanya. Melirik Veronica dan Catherine yang masih cemberut, aku melanjutkan. "Upacara kedewasaanku tinggal kurang dari 2 bulan lagi. Aku berusaha merencanakannya sendiri, tapi ternyata lebih sulit dari yang kukira." Baru setelah itu, Veronica dan Catherine ikut serta mengatakan bahwa mereka juga ingin membantu. Sekarang tinggal satu orang lagi. Melihat Bee yang masih belum bicara, aku pun bertanya, "Yang mulia, apakah Anda juga bisa membantu saya?" Menatap mataku, dia tersenyum tipis. Hanya ada sedikit wanita di kekaisaran ini yang pengetahuannya setara denganku soal pesta. Aku membalas senyumnya yang percaya diri. Akan lebih baik jika tirainya berwarna terang. Aku setuju dengan Lady Veronica, tirai yang gelap bisa merusak suasana. Beatrice memandang bergantian antara Catherine dan Veronica dengan ekspresi heran. Barusan mereka bertengkar. Bagaimana bisa mereka sekarang bicara seolah tidak terjadi apa-apa? Dia lalu menoleh ke arah Jubilian. Meskipun gadis itulah yang berhasil mencairkan suasana, dia hanya duduk tenang sambil menyeruput tehnya. Kemudian Jubilian mulai berbicara. "Terima kasih atas komentarnya tentang dekorasi. Dan terima kasih juga untuk Rose dan Mary Ann atas saran kalian soal penyelenggaraan pesta." Mereka pun tersenyum senang setelah menerima ucapan terima kasih darinya. Beatrice sempat merasa kecewa karena tidak disebut. Namun tiba-tiba Jubilian berkata, "Dan terima kasih yang mulia karena sudah membantu paling banyak hari ini."
Perasaan Bill langsung membaik. Gadis itu memang luar biasa dalam hal menarik hati. Dia tampak pendiam, tapi ternyata sangat pandai bersosialisasi. Kalau aku, pasti sudah mengancam mereka agar berhenti bertengkar, pikir sang putri sambil memperhatikan Jubelian yang mampu membuat semuanya rukun. Di matanya, gadis itu tampak bersinar. Mungkin inilah alasan aku begitu tertarik padamu, pikirnya sambil tersenyum tipis. Sepertinya kompetisi berburu akan diadakan sebulan sebelum pesta kedewasaan Lady Jubelian, komentar Rose. Beatrice menghela nafas saat ia teringat kembali akan acara yang sempat ia lupakan. Dia tahu bahwa Kaisar dan Permaisuri akan melakukan apapun untuk menjodohkannya dengan Mikhail. Kesatria itu pasti dengan senang hati menerima niat tersebut. Bahkan mungkin akan memberikannya hasil buruannya setelah kompetisi selesai. Jika hal itu terjadi, para bangsawan pasti akan menganggap bahwa ada hubungan romantis antara keduanya, dan sudah pasti Permaisuri akan sangat menyukai situasi tersebut. Ibu akan menerima keadaan apapun asalkan itu bermanfaat bagi adik dalam kandungannya, pikir Beatrice dengan perut yang terasa mual. Jika bisa, ia ingin menyerahkan gelarnya sebagai putri kerajaan dan melarikan diri dari istana. Tanpa menyadari beratnya situasi yang tengah dihadapi Beatrice, para anggota pesta teh itu tetap mengobrol dengan santai. Aku ingin mendukung Lord Elios pada hari itu. Aku juga. Mary Ann setuju dengan Catherine. Rose menghela nafas. Aku berencana mendukung kakakku. Kalau kamu bagaimana, Lady Jubelian? Oh, aku tidak punya siapa-siapa untuk didukung. Para tamu pun langsung teringat bahwa kekasih Lady Jubelian adalah seorang rakyat biasa. Beatrice langsung memikirkan saudara tirinya. Maximilian itu, kenapa dia belum juga mengumumkan hubungan mereka? Setelah melihat bagaimana Max bersikap manis di hadapan Jubelian, Beatrice tidak ragu bahwa pria itu telah jatuh hati. Apalagi Max adalah tipe orang yang sangat menjaga apa yang menjadi miliknya. Semakin ia memikirkannya, semakin Beatrice tidak bisa mengerti kenapa hubungan mereka belum diumumkan ke publik. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Saat Beatrice tenggelam dalam pikirannya, Jubelian bertanya, "Yang mulia, Anda sedang memikirkan sesuatu?" Wajahnya terlihat sangat polos. Tersenyum, Beatrice pun mencari alasan. "Ah, aku sedang memikirkan hadiah apa yang harus kuberikan untuk perayaan kedewasaanmu." Tak lama kemudian, semangatnya pun muncul kembali. Benar, tidak perlu terlalu memikirkan soal kompetisi berburu. Yang terpenting adalah memastikan Jubelian bisa menikmati pestanya. Menjelang matahari terbenam, aku kembali ke rumah dari acara hari ini. Aku ingin menyapa ayahku, tapi sayangnya beliau sedang tidak di rumah. "Tuan sudah pergi sejak siang, Lady," ujar seorang pelayan. "Beliau berpesan agar Anda makan malam duluan karena akan pulang larut." Aku sempat mempertimbangkan untuk berdiskusi soal rencana pesta dengan Madame Perez, tetapi aku terlalu lelah. Aku pun memutuskan untuk menemuinya besok dan mulai bersiap untuk tidur. Saat itulah Marilyn memanggilku. "Lady, ada tamu untuk Anda." Aku bisa menebak siapa yang datang, dan saat membuka pintu, benar saja, itu Max. "Hari ini kamu masuk lewat pintu depan?" kataku sambil mempersilakannya masuk. Dia menatapku tanpa berkata apa-apa, lalu memelukku. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kamu tidak suka kalau aku masuk lewat jendela." Merasa sedikit bangga padanya, aku tertawa kecil. "Jadi kamu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak kusukai mulai sekarang?" Candaku sambil tersenyum. Namun ekspresinya tetap serius. "Kalau ada hal yang tidak kamu suka, katakan saja padaku." "Baik, aku mengerti." Ia dengan lembut mengusap bibirku dengan ibu jarinya dan berbisik, "Aku merindukanmu." Tanpa kusadari, lengannya yang lain sudah melingkari pinggangku erat. Dia benar-benar sedang menggoda. Aku sempat bingung harus bagaimana, ketika tiba-tiba terdengar suara memanggil, "Lady, mohon keluar sebentar." Aku terkejut mendengar suara Marilyn yang terdengar begitu mendesak.
Satu cangkir teh lagi untukku, Derek. Seorang pria duduk di ruang tamu, menyeruput tehnya dengan anggun. Aku menghela nafas. Pantas saja bukan Derek yang memanggilku. Padahal biasanya dia yang melakukan itu jika ada urusan mendesak. Mengingat siapa tamunya, tentu saja dia tidak bisa menolak untuk melayaninya. Saat menyadari kehadiranku, wajah pria itu langsung berbinar. Lady Floyen? Panggilnya. Aku khawatir Max akan meninggalkan kamarku karena merasa cemas padaku. Jadi aku memutuskan untuk menyelesaikan ini secepat mungkin. Selamat datang. Katanya Anda membawa kabar penting untuk disampaikan pada saya. Pria yang berpenampilan cerdas itu tersenyum hangat. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Tanyanya. Lord Elios? Aku menghela nafas. Namun dia tidak menggubris nada mendesakku dan tetap menampilkan senyum ramah. Bukankah aku sudah memintamu untuk memanggilku Fred? Keningku berkerut saat aku menjawab. Saya yakin Anda tidak mengganggu waktu istirahat saya hanya untuk menyapa dan mengingatkan bagaimana saya harus memanggil Anda. Ah, dia mengangguk. Sebenarnya, hanya ingin menyampaikan bahwa beberapa penjahat dari wilayah kami kabur ke desa Aden, desa yang berada di bawah wilayah kekuasaan Yang Mulia Duke. Penjahat? Aku terkejut dan langsung meminta penjelasan lebih lanjut. Penjahat seperti apa mereka? Sikapnya tetap tenang, jauh berbeda dengan reaksiku, sampai-sampai membuatku merasa kesal padanya. Kelompok pencuri yang melakukan pembunuhan dan perampokan, jelasnya. Sebagian besar dari mereka sudah ditangkap. Tapi kepala kelompok dan beberapa orang yang paling berbahaya berhasil melarikan diri. Berapa orang yang melarikan diri? 10 orang. Aden adalah desa kecil yang tahun lalu hanya dihuni oleh kurang dari 50 jiwa. Jika hanya menghitung pria dewasa sehat yang bisa bertarung, jumlahnya mungkin hanya sekitar 15 orang. Jika hanya satu penjahat yang masuk ke sana, mungkin masih bisa diatasi. Tapi kalau 10 orang sekaligus, bisa saja mereka menyerang desa. Kenapa masalah sebesar ini harus muncul saat ayah sedang pergi? Pikirku, tenggelam dalam kekhawatiran. Lord Elios lalu mulai menekanku untuk segera memberikan keputusan. Keluarga kami sudah membentuk pasukan untuk memberantas para penjahat itu. Tapi kami tidak bisa memasuki wilayah Anda karena adanya perjanjian non-agresi. Karena itu, kami memerlukan izin dari Anda. Aku mengepalkan tangan. Apakah aku boleh mengambil keputusan sepenting ini? Aku sempat ragu, lalu teringat ucapan Marilyn dulu. Lady, mohon ingat bahwa Anda harus memimpin keluarga ini saat Yang Mulia tidak ada. Aku melirik Derek. Dia menatapku tanpa berkata apapun, seolah menunggu keputusanku. Tiba-tiba, aku merasakan beratnya tanggung jawab sebagai satu-satunya anak Duke. Segala hal yang kunikmati sekarang, semuanya berkat orang-orang yang percaya dan setia pada keluarga ini. Hak selalu datang bersama kewajiban, dan aku memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan terbaik dalam situasi seperti ini. Baik, saya izinkan pasukan Anda memasuki wilayah saya. Dia tersenyum dan tampak hendak mengatakan sesuatu, namun aku langsung memotongnya. Tapi, perlu Anda tahu, izin ini diberikan dengan syarat bahwa Anda bisa menjamin keselamatan warga kami. Senyumnya langsung menghilang. Aku bisa menebak alasannya. Kemungkinan besar, niat awalnya adalah meminta izin tidak hanya untuk menangkap penjahat, tetapi juga menyerang warga desa kami yang mungkin tergoda bergabung dengan para bandit. Kalau soal ganti rugi atas kerugian yang mungkin terjadi, kami akan pastikan untuk tidak. Seperti yang saya katakan, keselamatan warga kami adalah yang utama. Saya tidak peduli soal kompensasi. Ia mengerutkan kening karena sikapku yang tegas dan tampak tidak senang. Saya tidak mengerti kenapa begitu terobsesi dengan keselamatan warga sipil tak berguna di desa kecil, yang bahkan tidak memberikan kontribusi besar terhadap keuangan wilayah Anda. Menahan amarahku, aku berbicara setenang mungkin. Desa itu memang kecil, tapi tetap saja itu adalah tempat tinggal bagi rakyat yang membayar pajak kepada kami. Tuan atau nyonya dari suatu wilayah memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Karena itulah mereka memiliki hak untuk memerintah. Meski begitu,
Menurutku, tetap saja membuang-buang waktu untuk menangkap beberapa penjahat demi keselamatan. Saya dengar Anda, Lord Elios, adalah seorang bangsawan terpelajar yang juga memiliki kemampuan pedang yang hebat. Bahkan sudah dipertimbangkan untuk menjadi Perdana Menteri berikutnya. Cukup mengejutkan bahwa Anda belum mampu menyusun rencana untuk menumpas 10 penjahat biasa dan melindungi warga sipil yang sebagian besar tak berdaya. Padahal, Anda punya pasukan berisi prajurit dan kesatria terlatih. Tersinggung, dia menatapku tajam dan jijik selama beberapa detik, lalu bergumam lirih. Menarik. Tidak seperti biasanya, nada bicaranya kini terdengar dingin. Meskipun begitu, aku sama sekali tidak merasa takut. Kemarahannya masih jauh dibandingkan jika ayahku yang marah. Namun tiba-tiba dia tersenyum dan menyerah. Baiklah, aku akan menerima usulanmu. Aku mengangguk dan memerintahkan. Derek, tolong siapkan kertas, pena, dan stempel. Aku akan menulis surat persetujuan kerjasama atas nama ayah. Begitu pelayan itu meninggalkan ruangan, Lord Elios tiba-tiba menutup mulutnya dan terkikik. Apa yang lucu? Tanyaku. Oh, maaf, katanya sambil menghentikan tawanya. Hanya saja, aku ternyata lebih tertarik dari yang kukira. Tertarik? Dia malah balik bertanya dengan pertanyaan aneh, bukan menjawabku. Apa imbalan yang akan kudapatkan jika aku mengikuti perintahmu dan berhasil membereskan para penjahat tanpa melukai satupun warga sipil? Imbalan ya? Seperti yang kuduga dari anak seorang Perdana Menteri yang terkenal licik. Dia tampaknya ingin mengambil keuntungan dari segala hal. Aku mengerutkan kening mencoba memikirkan jawabannya. Saat itulah dia menambahkan, sebenarnya, aku tidak meminta sesuatu yang besar. Apa itu? Tanyaku. Dia menatapku dalam diam selama beberapa saat, lalu membuka mulutnya. Sapu tangan? Aku melongo, lalu bertanya balik. Maaf? Sambil tersenyum dia menjelaskan. Kompetisi berburu yang sebentar lagi akan digelar, aku ingin kau menyemangatiku. Barulah aku mengerti maksudnya. Apakah dia sedang memintaku untuk menyulam sapu tangan untuknya? Memberikan sapu tangan semacam itu hampir sama dengan memberikan jimat keberuntungan kepada seseorang yang akan pergi berperang. Artinya, aku mendoakan keselamatannya. Biasanya, permintaan semacam ini hanya ditujukan kepada anggota keluarga, kenalan dekat, atau seseorang yang ingin didekati secara pribadi. Bisa dibilang, ini semacam pernyataan perasaan. Bagaimanapun juga, maksud tersembunyi di balik permintaan ini terdengar tidak tulus. Lagi pula, tidak masuk akal jika seseorang yang baru saja berdebat denganku tiba-tiba menunjukkan rasa suka. Aku mencoba menebak apa yang sedang dipikirkannya, lalu tersenyum. Itu permintaan yang tidak masuk akal. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Tanyanya tanpa terguncang. Aku memutuskan untuk membalas dengan jawaban yang tak bisa disanggah, bukan dengan jawaban abstrak seperti mengatakan bahwa tidak mungkin dia menyukaiku. Kenyataan bahwa para penjahat itu berada di wilayah kami adalah akibat dari kelalaian keluargamu. Kalian tidak bisa meminta imbalan atas tugas yang memang menjadi tanggung jawab kalian. Matanya membelalak, lalu ia kembali tertawa sambil menutupi mulutnya. Aku tidak mengerti kenapa dia tertawa lagi. Dan terus terang, aku merasa diremehkan. Tapi aku memilih diam saja karena dia sepertinya tidak akan mendengarku juga. Dia tertawa terbahak-bahak sampai terengah-engah dan nyaris tak bisa duduk diam. Dengan wajah tidak senang, aku mengerutkan kening. Akhirnya, setelah berhasil menenangkan diri, dia kembali meminta maaf. Meski terdengar lemah. Maaf kalau aku menyinggung perasaanmu. Aku kira negosiasi ini akan berjalan mudah, tapi ternyata malah membuatku benar-benar terpojok. Aku benar-benar terhibur. Aku hampir mengatakan kepadanya bahwa aku sama sekali tidak menikmati ini ketika dia melanjutkan. Sudah lama aku tidak tertawa seperti ini. Terima kasih. Suaranya terdengar sangat senang. Menggelengkan kepala, aku pun berkata, aku merasa cukup tersinggung. Dia kembali terkekeh mendengar responku. Suaranya mirip seperti balon yang kempes. Aku menatapnya dengan dingin,
Namun tanpa sedikit pun rasa menyesal di wajahnya, dia kembali meminta maaf. "Oh, aku benar-benar minta maaf. Aku mendengus kesal. Berhentilah tertawa jika memang menyesal." Sementara itu di kamar Jubilian, Max duduk dengan ekspresi tidak senang menunggu wanita itu kembali. Dia bertanya-tanya, siapa yang mengunjunginya malam-malam begini? Dan yang lebih buruk, kesabarannya mulai habis. Namun dia tetap diam, mengingat apa yang dikatakan Jubilian sebelumnya. "Max, kamu harus menungguku di sini, oke?" Menghela nafas dalam-dalam, Max mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Namun pikirannya justru semakin berkelana seiring berjalannya waktu. Sudah sekitar 1 jam sejak Jubilian pergi, ketika Max mulai membayangkan seorang bangsawan memohon pada wanita itu agar menikah dengannya. Merasa jijik dengan hal yang bahkan belum terjadi, Max berdiri dengan cepat. Dia meyakinkan dirinya bahwa bukan karena dia tidak percaya pada Jubilian, melainkan dia tidak percaya pada lalat-lalat yang selalu mengelilinginya. Akhirnya, dia melangkah menuju jendela yang menghadap ruang tamu, tempat Jubilian dan tamu tak diundang itu berada. Saat semakin mendekat, Max mendengar seseorang tertawa. Wajahnya mengeras saat mencoba mengenali pemilik tawa bodoh itu. Begitu mengintip melalui jendela, dia melihat wajah yang sudah tidak asing lagi. Rubah licik itu. Darah Max mendidih, dan dia mempertimbangkan apakah harus masuk ke ruangan itu. Saat itulah dia mendengar suara dingin. Itu suara Jubilian, kedengarannya marah dan ekspresinya jauh lebih dingin dari biasanya. Hal ini membuat Max merasa lega. Terlebih lagi, dia hanya menunjukkan sisi imutnya kepada Max dan tidak kepada orang lain. Menyadari hal itu, Max merasa bangga sebagai kekasihnya. Namun, Frederick tidak menyerah begitu saja. Dengan mata menyala penuh amarah, Max menatap pria itu. Jika bisa, dia ingin memburu bangsawan itu di kompetisi nanti. Tapi dia juga merasa bersyukur karena Jubilian tidak terpengaruh sekaligus kagum dengan kecerdasannya yang tidak biasa. Max menyeringai sambil menatap Frederick, hanya untuk menyadari bahwa pria itu masih menatap Jubilian dengan penuh nafsu. Lebih buruk lagi, dia kembali tertawa dengan cara yang menyebalkan. Max mengepalkan tangannya. Bajingan itu, berani-beraninya dia menatapnya dengan cara seperti itu. Jika bisa, Max ingin menghajar bangsawan itu dan memperingatkannya agar tidak mendekati Jubilian lagi. Namun jika dia melakukannya, hubungan mereka bisa terbongkar. Itu bisa membuatnya marah. Hanya membayangkan Jubilian marah sudah membuat Max merasa takut. Namun dia tidak bisa hanya dia mengetahui ada pria seperti Frederick yang mungkin terus mendekatinya. Dengan tatapan tajam, Max kembali menatap bangsawan itu sebelum berbalik. Dia menyadari bahwa dia membutuhkan rencana untuk kompetisi berburu. Lalu dia menyeringai. "Aku bahkan belum memikirkan sapu tangan itu. Aku harus berterima kasih padanya atas ide itu."